Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bab 2 dari buku Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyang. Di dalam bab 2 ini, kita akan mulai dari topik 8 dan nanti akan diakhiri di topik ke-16. Dan sekarang kita akan mulai dari topik 8 yang berjudul Tanya, Puji, Bereaksi. Nah, di halaman depan bab 2 ini ada satu kalimat berbunyi, teknik terpenting dalam komunikasi adalah mendengar. Yuk kita lanjut masuk ke topik 8 yang berjudul Tanya, Puji, Bereaksi. Di dalam topik 8 ini ada 3 subjudul yang dibahas. Yang pertama, pertanyaan wujud ketertarikan. Yang kedua, pujian detail mendatangkan reaksi yang baik. Dan yang ketiga, umpan balik dengan nada antusias. Kita mulai dari subjudul yang pertama, pertanyaan wujud ketertarikan. Ajarkan saya cara berkomunikasi yang baik dengan suami. Bagaimana supaya saya bisa berdialog dengan baik dengan orang tua? Pertanyaan tersebut sering saya dengar sejak dikenal luas sebagai pakar komunikasi. Di antara para penanya, ada yang pernah melakukan konsultasi berbicara. Namun, kebanyakan di antara mereka tidak tahu bagaimana cara menjalin komunikasi yang baik di antara kehidupan nyata, karena mereka hanya belajar sampai teknik. Bagaimana bersuara yang bagus atau berbicara yang baik saja. Oleh karena itu, saya membuat rumus terapi komunikasi yang dapat diterapkan dengan mudah oleh siapapun dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman saya memberikan jasa konsultasi. Rumusnya sangat sederhana, yaitu C sama dengan Q dikali P dikali R. C itu adalah komunikasi, sama dengan question dikali praise dikali reaction. Pertanyaan dikali pujian dikali reaksi. C adalah communication atau komunikasi. Ada 3 hal yang diperlukan untuk memenuhinya, yaitu Q atau question, pertanyaan, P atau prize, pujian, dan R atau reaction, reaksi. Dengan demikian, komunikasi akan berjalan dengan lancar dan baik. Harus mengandung pertanyaan, pujian, dan reaksi. Pertanyaan adalah bentuk ketertarikan terhadap lawan bicara. Oleh karena itu, pertanyaan dapat disebut sebagai dasar komunikasi. Komunikasi tidak akan terwujud jika tidak ada ketertarikan sama sekali terhadap lawan bicara. Berbicara tanpa ketertarikan sama saja seperti berbicara sendiri dengan tembok. Dalam buku How to Win Friends and Influence People, karangan Dale Carnegie, ketertarikan ditegaskan dalam 6 aturan untuk mendapat kesan yang baik. Dalam aturan pertama, sungguh-sungguh tertarik dengan lawan bicara, dan aturan kelima, ungkapkan ketertarikan Anda terhadap lawan bicara. Alfred Adler memberikan pengaruh besar dalam teori pengembangan diri Carnegie dan mengemukakan alasan pentingnya ketertarikan sebagai berikut. Mereka yang tidak tertarik terhadap orang lain mengalami kesulitan terbesar dalam hidup dan merasakan luka terbesar dari orang lain. Seluruh kegagalan yang dialami manusia muncul dari orang-orang seperti ini. Pertanyaan termudah yang dapat dilontarkan kepada lawan bicara adalah, siapa nama Anda? Pertanyaan ini tidak akan muncul jika tidak ada ketertarikan terhadap lawan bicara. Mari kita lihat potongan lirik dari lagu 4 Minute yang berjudul What's Your Name? Berikut ini. Irumi myo yeyo, yang artinya siapa namamu? Myotsari yeyo, berapa umurmu? Sanen gosen eodi yeyo, tinggal di mana? Saat kita memiliki perasaan terhadap lawan bicara, maka pertanyaan-pertanyaan yang mengandung ketertarikan seperti ini akan muncul dengan sendirinya. Orang yang mengeluarkan pertanyaan ini berarti ingin membangun hubungan dengan lawan bicaranya. Jika tiba-tiba kita ingin mengajaknya untuk bertemu, makan bersama, atau menjadikan pacar, tanpa pertanyaan yang mengandung ketertarikan, maka tidak mungkin akan berhasil. Komunikasi yang baik akan menjadikan hal tersebut bisa terwujud. Di lingkungan apartemen atau pertemuan warga, pertanyaan menjadi begitu penting. Duduk saja dalam barisan tidak akan mendatangkan kebaikan. Saat kita melontarkan pertanyaan seperti, tinggal di gedung mana? Atau
Anak Anda sekolah di mana? Bisa menjadikan Anda cepat akrab dengan tetangga. Terlebih lagi dalam hubungan suami istri, pertanyaan berperan menjadi pelumas cinta. Seiring lamanya tinggal bersama, perasaan cinta akan memudar dan dialog pun akan berkurang. Jika didiamkan begitu saja, hal tersebut bisa menjadi malapetaka. Oleh karena itu, kita harus selalu mengingat tujuan dan melontarkan pertanyaan yang mengandung ketertarikan sesering mungkin. Habis potong rambut, bagaimana pekerjaan di kantor? Subjudul yang kedua, pujian detail mendatangkan reaksi yang baik. Pujian sangat penting untuk membentuk hubungan yang kokoh. Dalam buku Well Done, cara terbaik melatih paus pembunuh atau orka yang beratnya mencapai 3 ton agar bisa memberikan pertunjukan yang menakjubkan adalah dengan menggunakan pujian. Orka sering melakukan kesalahan dalam latihannya. Namun, jangan pernah memarahinya karena kesalahan ini dan tetap fokus pada hal-hal yang baik darinya, serta tunjukkan dukungan dan pujian terhadapnya. Dengan begitu akan terbentuk hubungan yang kuat antara orka dan sang pelatih sehingga orka akan memberikan penampilan terbaiknya. Pujian mempunyai efek yang instan dan kuat terhadap manusia. Dalam salah satu kelas yang saya bawakan di lembaga pendidikan, banyak peserta yang sudah lanjut usia, rata-rata berusia 69 tahun. Jika suasananya menurun, kelas tidak akan berjalan dengan baik. Pada saat seperti ini, pujian yang pas perlu dipergunakan. Kakek terlihat lebih muda, kulit nenek halus sekali. Reaksi terhadap hal ini akan langsung tampak. Mereka menjadi senang, saling berbincang sambil berseloroh, dan berpartisipasi lebih aktif di dalam kelas. Ruang kelas menjadi dipenuhi oleh suasana harmonis. Pujian akan lebih efektif dengan menunjuk bagian tubuh tertentu, misalnya alis Anda tebal, kulit Anda seperti bayi, atau tubuh Anda seperti pelatih yoga. Kita dapat memuji benda yang dipakai sang lawan bicara seperti dasi, kemeja, kacamata, dan sepatu. Mungkin Anda berpikir bahwa siapapun bisa memuji dengan mudah. Namun, banyak situasi di mana pujian tidak bisa keluar pada saat kita ingin memuji. Misalnya, kita bertemu dengan tetangga yang sedang menggendong anaknya. Kita ingin memuji anaknya yang berada di dalam selimut bayi, tetapi karena baru lahir, belum ada yang begitu spesial darinya, sehingga kita bingung bagaimana harus memujinya. Hal seperti ini hampir sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan latihan memuji. Kita perlu membiasakan diri untuk memuji agar bisa fleksibel seperti pegas dalam kondisi apapun. Subjudul yang ketiga, umpan balik dengan nada antusias. Reaksi muncul jika kita mendengarkan ucapan lawan bicara. Reaksi yang paling umum adalah umpan balik verbal seperti, "Oh ya?" Siapapun pasti ingin terus berbincang lebih lama dengan lawan bicara yang menunjukkan reaksi seperti ini, kan? Legenda dunia berbincang-bincang, Larry King, mengatakan bahwa aturan pertama dalam berdialog adalah mendengarkan. Katanya, tunjukkanlah dengan sungguh-sungguh bahwa Anda tertarik dengan apa yang sedang dikatakan oleh lawan bicara, sehingga dia pun akan berbuat demikian terhadap Anda. Untuk menjadi pembicara yang hebat, Anda harus terlebih dahulu menjadi pendengar yang hebat. Saya sering melihat pasangan suami istri yang hubungannya kurang harmonis karena komunikasi mereka tidak lancar. Kesamaan mereka adalah kurang memberi umpan balik terhadap ucapan lawan bicara. Mereka lebih banyak berbicara dan ingin lawan bicara mendengarkan saja dengan baik. Karena itu, komunikasi tidak terjadi. Dalam dialog ada aturan 1, 2, 3. Sekali bicara, 2 kali mendengarkan, 3 kali memberi umpan balik. Inilah yang dibutuhkan oleh pasangan yang mengalami hambatan komunikasi. Mendengarkan dan merespons. Sekian untuk topik 8, selanjutnya kita akan masuk ke topik 9 yang berjudul kualitas sebelum kuantitas.